everyone. Oke, hari ini IHSG-nya ditutup cakep banget. Padahal tadi kayaknya siang-siang aku lihat chartnya masih biasa-biasa aja. Tapi sore hari itu ditutup dengan candle Marubozu. Nah, candle Marubozu ini bagus banget sih. Ya, jadi candle Marubozunya nih cakep banget IHSG-nya. Coba deh perhatikan di sini. Nih, lihat nih. Perhatikan di sini nih, ya. Jadi IHSG-nya naik signifikan 0,85% dan didorong kenaikannya masih dari saham-saham big caps perbankan, ya, teman-teman. Hari ini asing kembali net buy-nya sekitaran hampir 1.966,25 miliar, dan yang diborong masih saham-saham yang itu-itu aja. BCA 254 miliar, BNI 100 miliar, MTEK 92 miliar, Telkom 58 miliar, dan BRI 46 miliar. Cuman di sini teman-teman kita kayaknya udah mulai harus waspada deh ya. Jadi wah, kok baru naik kok malah waspada gitu. Karena kalau aku perhatikan sebenarnya net buy asing tuh terutama untuk saham-saham perbankan besar ini nggak setinggi sekitar 1-2 bulan yang lalu gitu. Ya, jadi nggak setinggi 1-2 bulan yang lalu, dimana waktu itu tuh net buy-nya BCA tuh sekitaran 600 miliaran sehari, dan juga dalam beberapa hari itu bisa mencapai 1 triliunan. Ini net buy-nya udah agak-agak mengecil gitu. Jadi ya, anyway, kita udah mulai agak-agak ngerem ya. Jadi jangan sampai nanti tahu-tahu jatuh terus kita nggak siap. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa belum cukup, saham-saham itu bisa nunggu nanti pas koreksi. Disclaimer dulu teman-teman, bahwa Instagram Live malam hari ini kita bahas berdasarkan teknikal dan fundamental ya. Jadi ada resiko yang kita tetap harus antisipasi. Oke, thank you Ken buat remindernya. Terus hari ini tadi kita mTrade ada beli beberapa saham yang cukup aktif ya. Jadi kita ada beli Tekim BBTN, terus Excel di support di SNG, Telkom, BGTG, Jasa Marga, BBHI, INKP, AGII, dan MDKA. Nah, kita mau review dulu nih satu per satu. Hari ini tadi ada banyak saham yang aktif dari berbagai sektor ya. Jadi seperti yang kita udah antisipasi kemarin, CPO itu aktif, LSIP ALI di SNG TAPG, call-nya juga aktif, ada ROI TMG Duit, dan hari ini yang menarik perhatian kita sebenarnya adalah saham TKIM dan INKP yang mulai bangkit atau bangun dari kubur. Kemudian, bangun dari kubur, kok nggak enak ya? Kemudian kita akan lihat juga dengan banking digital, seperti contohnya BGTG, BBHI, dan juga Amar yang tadi aktif, terus healthcare, AGII, IRA, kemudian Telkom, Jasa Marga, dan juga MDKA dari sektor lainnya. Nah, teman-teman, kita start dari pulp and paper dulu ya. Jadi mungkin teman-teman penasaran nih, pulp and paper gimana sih kabarnya setelah sekian lama dia ngetem, setelah sekian lama dia istirahat. Mari kita lihat pulp and paper, yaitu saham TKIM, Ciwi Kimia, dan juga Indakiat. TKIM. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, di sini. Teman-teman perhatikan. Nah, ini Tekim hari ini tuh cakep. Breakout-nya tuh cakep banget. Breakout-nya cakep banget untuk Tekim ya. Jadi dia breakout dari pattern inverse head and shoulder, meskipun inverse head and shoulder-nya tuh nggak terlalu rapi. Jadi yang sebelah kiri di sini ini ada shoulder kiri. Kemudian yang di sini ada head-nya, dan ini ada shoulder kanan. Dan teman-teman perhatikan di sini, ini kalau teman-teman perhatikan ini breakout-nya dengan volume yang sangat tinggi sekali. Jadi Tekim ini hampir meninggalkan masa akumulasinya menuju masa partisipasi gitu. Nah, Tekim dalam jangka pendek bisa menuju ke berapa?
kita perhatikan resisten yang terdekat untuk Tekim ini ada resisten 7.700 dan juga 8.000. Jadi sekitaran 7.700 sampai 8.000 kita mulai harus waspada profit taking untuk jangka pendeknya atau swing tradingnya. Nah, di sini nih kita mulai melihat juga bahwa Tekim dan INKP ini bisa nyusul untuk sektor komoditi lainnya, yaitu Medco dan juga Elsa ya. Jadi sektor komoditi lain yang udah gerak. Ini bunyi apa teman-teman? Tebak-tebakan. Bunyi apa nih? Ada yang tahu nggak? Kemarin ada yang tahu loh. Maafkan keisengan saya. Oke, ya. Jadi itu Tekim. Kemudian INKP yang bisa nebak bunyinya tadi dapat M3 7 hari. Satu orang. Iya di MMX. Dani _ L0979. Iya bener, kayu putih. Jadi kamu dapat M3 7 hari. DM saya M3 7 nama email WhatsApp. Oke, ya. Sekarang kita bahas INKP. Kalau tadi kita bahas Tekim, sekarang kita bahas INKP. INKP tidak kalah menariknya. Dewi Utami Sitompul, Fatur Razi, milik Kris. Kiranasyan, ya udah dapat M3 7 hari ya. Saya lagi generous ini. Oke teman-teman, coba perhatikan di sini. Nah ini pattern yang mirip sih. Ini agak-agak aneh sebenarnya. Dia bentuk inverse head and shoulders enggak juga, tapi ya anyway, hari ini breakoutnya INKP bagus dan jangka pendek dia bisa menuju ke resisten 8.600 sampai 8.800. Jadi di area ini teman-teman mesti waspada profit taking jangka pendek. Sedangkan untuk teman-teman yang fokus untuk jangka menengah bolehlah di hold ya. Jadi boleh yang suka untuk hold jangka menengah Tekim INKP ini boleh dikumpulin dikit-dikit. Berapa persen sebaiknya dari total portfolio? Mungkin sekitar 10 sampai 15% aja, jangan lebih dari itu gitu ya. Terus kemudian selain Tekim INKP, jadi nyantai aja ya kita ya tradingnya. Ada yang jangka pendek beli segini, terus kemudian jual separuh untuk swing trading, yang separuhnya lagi di hold untuk jangka menengah. Dan kemudian nanti kalau yang pas nge-swing abis profit taking dia turun, kita bisa buyback lagi gitu dari nominal yang tadi kita udah jual itu gitu ya. Jadi separuh dijual untuk profit taking, swing trading, kalau ada ayunan buyback lagi. Semoga paham. Kalau nggak paham ya sudah, mohon dipahamkan. Oke, terus kemudian kita akan perhatikan untuk sektor komoditas yang lain yang kemarin-kemarin kita bahas dan hari ini juga masih manggung, yaitu sektor CPO. Ali nggak mau kasih diskon banyak hari ini, Ali manggung lagi dan volumenya juga cukup bagus. Nah teman-teman, apa yang harus dilakukan kalau teman-teman punya Ali, hold aja karena volume dan harga sudah mulai divergen. Jadi jangan dikejar ya, kalau misalkan baru mau beli jangan dikejar. Supportnya sekitaran 11.000 sampai 11.100. Kalau ada koreksi boleh nyicil di area itu, boleh ambil di area itu. Tapi kalau sekarang jangan dikejar. Nah kemudian selain Ali, kita akan lihat dari sektor CPO lain yang juga menarik ya. Kalau Ali itu kan sebenarnya pelan-pelan, modelnya kayak Adaro gitu, steady. Kita akan lihat LSIP ini juga di sini cukup bagus. Dan dalam jangka pendek LSIP ini berpotensi untuk menuju resisten sekitaran 1480 gitu. Jadi sekitaran 1480, 1490 di sini. Ini untuk LSIP ya. Dan kemudian ada juga untuk saham DSNG ini hari ini breakout bakal menuju ke berapa? Untuk resisten berikutnya itu sekitar level 690 sampai 700. Bisa juga sampai ke 720. Disclaimer on teman-teman, jangan terlalu banyak untuk saham-saham seperti ini karena DSNG ini dia gerakannya cukup labil, cukup volatile, jadi portfolionya mesti agak-agak diversified dengan saham lainnya juga. Biasanya kalau IHSG naik, kalau saham-saham naik itu kecenderungan kita semua kayak FOMO. FOMO itu istilah katanya
fear of missing out, jadi aduh aku mau beli terus kayak ketinggalan gitu. Yang harus kita perhatikan adalah ketika tetangga kita udah mulai FOMO, kita justru harus udah mulai ngerem gitu. Kita lihat aja geraknya investor asing gimana. Investor asing tuh belinya untuk saham-saham yang big caps itu udah mulai nggak terlalu banyak, nggak sebanyak bulan kemarin gitu. Nah kemudian masih dari sektor CPO yang kemarin kita juga lagi watch, yaitu ada saham TAPG. Nah untuk saham TAPG ini sendiri tadi baru mantul dan cukup menarik juga. Nah kita akan lihat untuk M-Trade ada hold atau jual saham apa aja. Oke. LSIP kita masih hold untuk jangka menengah cuan 13-16, kemudian AALI kita masih hold juga, yang invest ada masih minus dikit tapi yang modal bawah ada cuan. Terus kemudian DSNG, salah ketik, DSNG ini kita punya dua, jangka menengah dan pendek. Jangka menengahnya sudah untung 22%, sedangkan jangka pendeknya kita udah untung beberapa kali, 3 kali cuan tektokan. Terus kemudian ini ada rugi, ada cut loss gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tektokan boleh separuh dari porsi saham tersebut, yang separuh lagi di hold. Jadi merasakan jangka menengah atau jangka pendek. Kentio, Coach Jose tadi morning briefing atau day briefing juga bilang gitu. Hahaha, fear of missing out. Oke, thank you. Kentio juga nanya kalau strateginya boleh berubah nggak? Seperti kemarin saya beli LSIP 1235, awalnya rencana jangka pendek. Terus M-Trade jual yang jangka pendek, tapi masih ada jangka menengah. Boleh pindah strategi? Boleh aja, asalkan tahu alasannya kenapa pindah jangka menengah. Artinya nggak dijual tuh alasannya kenapa. Mungkin karena Ken udah paham bener gimana membaca trennya udah cukup bagus, marketnya kayak gitu, itu bisa juga. Tapi kalau misalkan karena apa ya, karena perasaan aja, karena kepengen aja, nah itu jangan. Jadi mesti harus tahu alasannya. Oke, terus nanti kita akan ngobrol dengan Coach William tentang beberapa saham yang menarik, yaitu sektor pulp and paper yang sebenarnya kita juga udah bahas beberapa hari yang lalu. Terus abis itu kita akan ngobrol dengan certified financial planner kita dengan Akbar ya, dan saya akan masih bahas beberapa saham yang menarik. Oke, terus kita akan watch juga untuk sektor komoditi. Jangan bosan-bosan kalau saya bahas komoditi, karena komoditi di sini juga masih menarik gitu. Jadi ya kita masih harus perhatiin. Nah ini ada yang sempat kita bahas beberapa hari terakhir. Nah ini saya sempat gambar low, dan di sini ada higher low, dan di sini mantul naik. Jadi higher low-nya ini berhasil. Jadi dia nggak breakdown gitu, nggak gagal. Ini berhasil higher low-nya. Dalam jangka pendek, Adaro berpotensi menuju ke 2440. Jadi yang punya Adaro bisa hold teman-teman ya. Dan stop loss-nya sekarang udah mulai naik. Untuk trailing stop-nya di sekitaran di bawah 2200 gitu. Nah terus teman-teman kalau mau perhatikan, ngantuk guys, ITMG ya, ITMG ini slow but sure, pelan-pelan tapi pasti. Oke ya, jadi teman-teman perhatikan di sini, ini slow but sure. Di sini dia juga membentuk higher low, dan dalam jangka pendek bisa ke 25.200 sampai 27.150 gitu. Nah terus M-Trade ada nggak sih ITMG sama apa tadi ya, Adaro? Ini ITMG-nya sempat dijual, jangka pendek sempat profit taking beberapa hari yang lalu, tapi jangka menengahnya kita ada hold, dan juga di sini ada kita ada hold untuk jangka menengah dan jangka pendek. Kebetulan cuannya belum terlalu banyak gitu, karena dulu kayaknya sempat kejual nih yang jangka menengah. Oke, terus kita akan langsung ke sektor yang lainnya, yaitu perbankan digital. Perbankan digital BGTG. Teman-teman bisa perhatikan untuk perbankan digital BGTG ini hari ini tadi menarik banget. Menariknya kenapa sih kira-kira? Karena di sini dia membentuk satu pattern buy on weakness yang menurut saya perfect gitu patternnya. Jadi dia jatuh selamat
5 hari 6 hari berturut-turut, dan jatuhnya ini drastis, jadi bukan sideways. Kemudian ketika dia jatuh, dia ketahan area support di level 214 dan kemudian mantul lagi gitu, meskipun di sini tertahan MA100 gitu. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini BGTG, kalau misalkan kita tarik satu garis trend di sini, ini juga kayaknya bakalan jadi support kuat. Nah, ini bisa ditarik satu garis trend. Ini jadi satu support kuat, kena support kuat di sini untuk BGTG-nya. Jadi berpotensi untuk mengalami pantulan sampai jangka pendek target atau resistennya sekitar level 300. Nah, jadi buat yang sempat buy on weakness, selama BGTG masih di atas angka 214 itu masih oke. Kalau udah di bawah itu, di bawah 212 atau di bawah 210, bisa batasi resiko. Kemudian kita bisa lihat saham perbankan digital yang lain ya. Oke. BBHI, Alobank Indonesia. Nah, ini termasuk salah satu perbankan digital yang menarik perhatian kita selama sekitaran 1 bulan terakhir, karena dia sempat naik lumayan tinggi, kemudian dia konsolidasi itu ketahan terus sekitar area 5.400 sampai 5.500-an. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini bagus nih gitu. Jadi perhatiin di sini ya, ini berpotensi untuk membentuk higher low untuk BBHI-nya, Alobank ya. Oke, terus kemudian kita akan perhatikan untuk perbankan digital yang lainnya, tapi sebelumnya kita mau ngintip dulu M-Trade punya nggak sih untuk BGTG dan juga BBHI. BGTG kita lihat masih loading. Iya, kenapa loadingnya lama? Loading lama artinya apa? Lola. BGTG-nya kita lihat, error. Sabar ya. Oke, sekarang kita lihat BGTG. M-Trade masih ada, baru beli tadi, masih BP lah, minus 1,7%. Dan kemudian BGTG-nya ya kita masih wait and see lah ya, baru beli tadi. Terus BBHI kita lihat, BBHI baru cuan dikit juga ya, kita baru cuan dikit karena dia sideways panjang. Oke, terus kemudian Teddy loh ngebully terus, laptopnya telolet kakean cuan. Oke. Kemudian kita akan lihat saham yang lain dari sektor kesehatan, yaitu healthcare, AGII, dan juga IRAA. AGII guys, Aneka Gas Industry, hari ini kita M-Trade ada buy on weakness, gak perlu semuanya ikut dibeli ya. Jadi ya kita lihat based on technical aja, based on technical. Ini ada pertanyaan bagus. Aku pin dulu biar aku nggak kelupaan bahas. Simpelnya AGI ini tadi kita beli karena mantul dari MA 200 gitu. Nah, terus kemudian untuk AGI ini teman-teman, aku mau ngejawab pertanyaan dari Dan X Rally. Yang benar buy on support atau buy ketika mantul dari support? Yang benar adalah kalau misalkan ada saham yang kena di area support, boleh ditungguin, tapi mesti nunggu sahamnya aktif dulu dan kemudian mulai keluar hijau dikit, jangan hijaunya ketinggian. Nah, itu boleh. Salah satu contohnya yang kita bisa buy on weakness adalah EXO ya. Jadi ini yang kita udah ngomong beberapa hari terakhir ini, tertahan support MA 200 dan kemudian juga tertahan support di sini ada horizontal line ya. Di sini ada horizontal line di sini. Nah, kemudian dia tadi keluar hijau dikit gini. Jadi ini bisa buy on weakness, bahkan sampai ke 2820 pun masih bisa buy on weakness gitu. Nah, kemudian itu contohnya. Jadi menjawab pertanyaan Dan X Rally, yang benar buy on support atau buy ketika mantul dari support. Yang benar adalah dekat support ditungguin, mantul dikit beli gitu. Oke guys, 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 。 Oke guys,
sekarang kita mau lihat untuk sektor yang lainnya, TLKM, Jasa Marga, dan juga MDKA yang juga menarik. Telkom lagi di area support buat teman-teman yang suka untuk saham blue chip mau setengah invest. TLKM mungkin boleh diambil tapi jangan ketinggian ya, karena udah naik lumayan tinggi. Nah, kemudian Jasa Marga ini ada higher low 1, 2, 3. Ini potensi naik juga, patternnya mirip-mirip kayak TKIM, dia bisa ke 3880. Cuman kita masih lebih prefer untuk sektor sektor komoditinya. Nah, sekarang kita mau watch untuk properti ini. Watchlist kita untuk properti ada saham CTRA dan juga Pewon. Kenapa? Nah, ini dia lagi di area support ya. Jadi di area support. Kalau misalkan tadi udah kebeli pun nggak apa-apa juga gitu. Jadi dia berpotensi mantul, terus kemudian Pewon juga dia berpotensi untuk mantul juga gitu. Jadi berpotensi untuk membentuk higher low. Oke, sekarang aku coba untuk invite Coach William dari Mtrade, our senior equity research. Miss Elsa kok turun ya? Sari masih normal sih turunnya sih. Batasnya 292 pas di batas. Hah? Kenapa aku panggil William yang muncul Akbar? Kenapa aku panggil Akbar yang muncul William? Oke, aku out dulu berarti Miss ya. Akbar, Miss. Jadi malam ini ada William nggak? Nggak tahu, katanya Griselda tadi katanya nggak itu ya. Oke. Ada nggak? Udah. Oke deh. Hai. Perkenalkan di depan saya di sini ada Coach Aulia Akbar, CFP, our financial planner. Jadi sebentar ya teman-teman, ntar aku bahas saham-saham lagi. Jadi teman-teman di sini pasti banyak yang nanyain ya. Jadi mau trading saham, mau investasi saham, tapi gak ada duit. Caranya gimana, Coach? Boleh nggak ngutang? Caranya biar punya duit gimana gitu kan? Financial planner. Financial planner apa sih? Mengelola uang ya, bukan menambah uang. Atau menambah uang juga. Caranya gimana, Coach? Ya, actually kan gini. Abis ini aku bahas construction ya. Mix ya, Akbar ya. Oke, silakan. Oke, boleh. Ya. Jadi sebetulnya kan kalau misalnya kita bisa tarik mundur lagi gitu ya, investasi gitu, kegiatan membeli aset dengan harapan someday asetnya nilainya bakal naik atau bisa menghasilkan pendapatan tetap buat kita. Jadi membuat uang kita bekerja untuk kita ya. Kita dapat penghasilan pasif dan someday kita bakal merdeka finansial ya. Ada kondisi di mana money is not an issue. Nah, kalau pakai utang ya gimana caranya? Malah yang ada bisa semakin besar gitu kerugian kita gitu. Kalau kita lagi kan sekarang investasi memang ada risikonya. Bagaimana kalau memang kita saat itu mengalami kerugian dan kita harus bayar bunga lagi gitu untuk cicilan utang kita, kan malah beban keuangan kita yang semakin besar gitu ya, Miss ya. Coach, aku mau nanya nih, buat teman-teman yang belum punya duit terus mau trading saham, caranya gimana? Pastikan kalau misalnya belum punya duit ya, pastikan sekarang gini ya, tambah dulu penghasilannya. Kita harus bisa ngatur cash flow dulu ya. Karena cash flow merupakan salah satu basic dari financial planning. Cash flow apa? Arus kas ya, pemasukan dan pengeluaran. Make sure kita punya yang namanya net cash flow atau surplus arus kas bersih yang didapat dari selisih pemasukan dikurangi total pengeluaran. Nah, selisihnya itu yang nanti kita pakai buat nabung dana darurat, buat investasi dan juga buat trading. Tapi kita juga harus punya, sebelum kita trading itu harus punya yang namanya apa? Uang dingin sebetulnya, Miss. Okay. Jadi kita harus nabung dulu buat uang dingin. Ini kata Teddy Polandra, no money, no honey. Oke. Sambil nanti tolong Coach Akbar, kamu agak naik dikit atau kameranya turun dikit karena kegantenganmu tertutup oleh komen-komen isu netizen. Ya, jadi Coach Akbar, aku mau bahas dulu saham sektor konstruksi karena banyak banget yang nanya hari ini. Dan abis itu kita mau nanya nih ke Coach Akbar, gimana sih caranya mengatur finansial atau keuangan yang bagus. Oke, aku bahas dulu tentang sektor konstruksi. Yang pertama aku bahas saham Adikarya.
Adikarya hari ini jatuh dengan volume besar sekali. Kita harus menghadapi kenyataan yaitu dengan cara cut loss. Batasi risiko dengan cara cut loss. Kemudian yang kedua ada saham WSKP. WSKP ya, ini gagal membentuk higher low ya. Jadi batasi risiko juga untuk tradernya jangka pendek. Secara fundamental besok bakalan dibahas oleh Coach William di morning briefing dan ya anyway kemudian untuk saham Weton gimana? Weton yang masih terkait juga. Weton mendingan di sini meskipun dia sempat breakdown, tapi kemudian dia tertahan area support dan berpotensi untuk mengalami pantulan gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Kalian nanya apa sih? Oke, sambil aku loading, aku mau bahas sama apa lagi? Kita mau dengerin Coach William. Coach William, kasih tips buat mengelola keuangan. Gimana caranya kita aset alokasi untuk pos-pos finansial. Jadi sekarang di Mtrade ada edukasi finansialnya, guys. Oke, silakan, Coach. Abis ini, sorry sebentar, aku spoiler dulu. Abis ini kita masih akan bahas saham yang lainnya. Aku akan bahas saham dari yang paling banyak ditanyain oleh netizen. Banyak yang tanya di MMX Oke, abis ini aku bahas di MMX. Silakan, Coach. Oke, jadi kalau misalnya kita investasi ya pastinya harus ada diversifikasi ya, aset alokasi juga di sini. Nah, aset alokasi ini sebetulnya bisa kita lakukan berdasarkan time horizon dari investasi kita ya. Semakin panjang ya jangka waktu investasi kita, semakin panjang horizonnya berarti semakin fleksibel kita dalam memilih aset untuk investasi kita ya. Bisa yang risikonya kecil, bisa yang menengah, bisa juga yang sangat tinggi dan bisa juga yang tidak liquid. Tapi semakin pendek time frame investasinya, maka sangat disarankan untuk memilih instrumen yang sifatnya rendah risiko atau bahkan yang pendapatan tetap. Nah, kadang juga tuh ada orang yang melakukan aset alokasi berdasarkan usianya. Jadi semakin muda ya dia berinvestasi, semakin banyak porsi aset yang sifatnya tinggi risiko. Ya. Begitu pula sebaliknya, kalau semakin bertambahnya usia, semakin banyak yang sifatnya pendapatan tetap atau rendah risiko. Bahkan ada juga yang waktu satu materi saya di CFP waktu itu adalah kita harus lihat usia kita berapa. Misalnya sekarang usia kita 30 tahun, so 30 tahun adalah 30% total investasi kita di instrumen yang rendah risiko atau pendapatan tetap, dan sisanya 70%-nya di instrumen yang agresif. Apa itu instrumen rendah risiko dan apa itu instrumen yang agresif? Dijawabnya nanti habis aku bahas di MMX. Mari kita lihat di MMX hari ini bikin heboh beberapa hari terakhir ini karena turun terus. Apa dong yang harus dilakukan, guys? Di MMX ini kemarin di tahun 2021 dia tuh udah naiknya luar biasa atau gila-gilaan banget ya. Jadi kita ukur aja di 2021 kemarin di MMX ini udah naik sekitaran 480%, bahkan naik 1.500% dari Januari 2021 sampai Agustus. Bayangin, naik 1.148% dan kemudian sekarang turun banyak. Jadi intinya, setiap saham itu punya waktunya sendiri. Kita harus belajar untuk mengenali timing ya. Ada stage 1 di bawah akumulasi, stage 2 partisipasi, stage 3 distribusi, dan stage 4 adalah kapitulasi atau turun. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan di sini yang terpenting adalah kita paham tentang trennya. Nah, waktu itu Mtrade juga sempat ada trading di MMX, ada cuan, ada rugi juga. Tapi yang terpenting adalah kita berusaha untuk selalu membatasi risiko. Di MMX sendiri di level saat ini sudah breakdown dari 2.300. 2.300 adalah support kuatnya, di mana harusnya di bawah 2.300 ini harusnya cut loss gitu ya. Jadi hati-hati dengan saham yang naiknya nggak berhenti-berhenti. Itu tadi ada yang bilang katanya TPIA naiknya nggak berhenti-berhenti. Ayo kita lihat TPIA, gimana kabarnya TPIA.
Oke, ya TPI naiknya nggak berhenti kok, dia ada stopnya juga. Nah berarti kan di sini dia kan naik kencang terus ya, kemudian jatuh dengan volume transaksi tinggi. Be very careful here, teman-teman. Sebaiknya tunggu dia sideways dulu dan keluar candle hijau volume tinggi kayak BBHI. Ya jadi BBHI ini juga naik tinggi sama kan ya. Tapi biarin dia konsolidasi dulu dan keluar pattern-pattern akumulasi yaitu hijau dengan volume transaksi tinggi. Paham? Kalau nggak paham, kita selingin dulu nih, Coach Akbar, CFP. Yeah. Mau nanya, Mbak, apa tuh aset beresiko, apa aset tak beresiko? Oke, sebetulnya instrumen investasi yang dinilai rendah risiko bisa dikatakan sebagai instrumen yang nilainya itu mengalami volatilitas juga di market, tapi volatilitasnya tidak tinggi, ya, cenderung stabil dalam jangka waktu panjang, mungkin lebih ini ya, lebih walaupun imbalannya kecil tapi lebih stabil lah. Contohnya seperti apa? Reksadana pasar uang, ya, atau reksadana pendapatan tetap. Cuman kalau pendapatan tetap saya lebih kategorinya lebih ke ya rendah risiko ke moderat, ya. Selain itu juga ada instrumen investasi yang imbal hasilnya sudah dijamin dan sifatnya pendapatan tetap. Contohnya seperti apa? Ada deposito, ada surat utang negara, ya. Kalau deposito kan pasti ada penjaminnya, LPS di sini, ya. As long as bunganya memang tidak melebihi bunga penjaminan yang ditentukan oleh LPS, ya. Sementara itu kalau surat utang negara, imbal hasilnya sudah dijamin oleh negara dan ada undang-undangnya, ya, undang-undang SUN. Sementara kalau kita bicara yang aset beresiko, ya, bisa dikatakan ya nilainya dia akan mengalami volatilitas atau fluktuasinya tinggi, ya, di market dalam jangka waktu pendek, atau juga bisa dikatakan sebagai instrumen yang apa ya, kurang liquid juga termasuk dalam aset yang cenderung beresiko, ya, di sini, ya. Nanti aku pengen penasaran tanya sama Coach Akbar, kalau punya uang 100 juta di usia 29 tahun, itu single ya. Wah. Enaknya mau diapain nih ya gitu. 100 juta dingin gitu ya. Oke, tapi dijawab nanti gitu. Mau 100 juta atau 1M? Dijawab nanti ya. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu teman-teman bahwa hari Sabtu nanti jam 10 pagi ada seminar Cuantastik, cara menilai valuasi sektor konstruksi dan properti. Nah, sekarang hari ini konstruksi turun dalam nih, propertinya juga belum naik. Apakah konstruksi dan properti ini layak untuk dibeli atau enggak sih gitu. Dan nanti kemungkinan kalau masih ada waktu juga akan dikasih bonus untuk cara menilai valuasi sektor komoditas. Kalau misalkan nggak keburu waktunya, hari Sabtu nanti akan dibahas pekan depannya lagi gitu. Dan teman-teman jangan lupa seminar ini gratis. Demikian juga ada seminar Investart, seminar trading dan investasi saham untuk pemula, Senin sampai Jumat jam 4 sore, gratis, gretong. Jadi teman-teman tinggal download aplikasi Mtrade dan klik banner investor. Oke. Kemudian saya mau nanya lagi sama Coach Akbar, nanti aku bahas dulu nih. Aku bahas apa ya? Banyak yang nanya apa nih? Asa gimana nih? Asa turun terus. Ada yang nanya Asa. SSA. Ya nih, Asa turun terus. DMMX juga turun terus. Semua saham akan turun dan naik pada waktunya, kata David Alay. Jadi pertanyaannya kapan naiknya? Jadi kalau ada saham yang turun terus sih biarin aja ya. Jadi ini Asa dia koreksinya lumayan signifikan. Biarin aja sih. Nanti kalau misalkan dia udah ada tanda-tanda technical rebound, udah ada tanda-tanda akumulasi, baru boleh silakan masuk lagi. Oke, Coach Akbar. Hampir salah panggil William. Akbar. Iya. Ya. Tadi aku mau nanya apa? Yang 100 juta ya tadi ya. 100 juta umur 29 ya. Single, mau ngapain? Single, mau ngapain? Nah, kalau biasa aku sering banget misalnya dapat pertanyaan seperti itu ya lewat DM atau saya ada uang nganggur segini, saya buat apa? Saya buat bisnis, saya buat modal nikah, atau saya buat apa? Saya selalu tanya begini, atau saya masukin kemana gitu ya. 100 juta dingin. Nah, saya harus tahu dulu tujuannya dia tuh apa sebetulnya. Tujuan jangka pendeknya tuh apa sih ya. Tahun depan apa yang mau dia realisasikan gitu ya dengan uang 100 juta ini ya. Mungkin dia mau jalan-jalan, atau dia mau nikah, atau dia mau apa
mau beli mobil atau mau DP rumah, ini buat apa gitu? Ada tujuan terdekat nggak segini? Atau dia sendiri bingung gitu, saya punya dapat segini tabungan, saya sendiri nggak tahu mau buat apa kayak gitu ya. Jadi pertama sebetulnya gini, kita harus tahu investasi itu merupakan cara sebetulnya. Investasi bukan tujuan, tapi cara untuk merealisasikan impian kita dalam jangka waktu pendek, menengah, sampai panjang nanti. Mau apa dulu yang mau dicapai dengan uang 100 juta itu sendiri. Kalau misalnya benar-benar kita nggak tahu kita mau pakai itu buat apa, sementara kita mau investasi ke saham juga kita masih belum ada bayangan mau apa yang kita beli, lebih baik diparkir dulu aja uangnya. Diparkir dulu bisa mungkin ke instrumen pendapatan tetap ya, yang kayak deposito atau reksadana pasar uang atau suatu utang negara, at least biar dia nggak kemakan inflasi juga di situ. Kita parkir dulu sementara waktu sembari kita belajar ya. Kenapa? Pikir dipakai dulu buat jalan-jalan. Wah, boleh aja sebetulnya dipakai buat jalan-jalan, tapi kita harus lihat dulu sekarang nih siapa kesehatan keuangannya seperti apa. Apakah dia punya nilai rasio aset lancar yang sehat atau tidak? Nah itu ada juga perhitungannya. Apakah tabungan kita ideal? Apakah uang dingin kita ideal gitu ya? Kita harus cek dulu. Kita harus bandingkan sama kekayaan bersihnya dia. Kita harus bandingkan dengan total asetnya dia berapa gitu. Jadi panjang lah auditnya. Ini kocak nih, ada pertanyaan lucu nih. Gregorius Rahadian. Gimana caranya supaya mental tetap humble, tidak terkena sindrom OKB kalau tiba-tiba dapat rezeki nomplok ratusan juta? Caranya simple. Kamu tinggal lihat orang yang lebih di atasmu. Kalau misalkan dapat rezeki nomplok, misalkan ya 10 juta, udah merasa besar, lalu foya-foya, kamu lihat orang di atasmu. Gitu. Nanti jadi kepengen lebih lagi, bukan jadi serakah sih, tapi kita punya standar yang lebih tinggi. Lihat di atas dan lihat di bawah. Lihat di atas supaya kita tetap termotivasi, lihat di bawah supaya kita tahu diri gitu ya. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa gampang tuh naikin standar lifestyle, tapi susah nurunin standar lifestyle kita kalau misalkan terjadi sesuatu. Jadi jangan sembarang naikin lifestyle kalau memang secara dana apa ya coach ya belum cukup. Dana darurat, dana apa sih? Betul. Ada proteksi, ada dana darurat dulu, habis itu ada proteksi juga di situ ya. Nah, setelah dari dua hal itu sudah terpenuhi ya, jadi kan keuangan kita bisa dikatakan sudah masuk ke fase aman di situ. Nah, barulah kita berinvestasi. Oke. Linda nih nanya, bagaimana caranya kita nggak FOMO? Karena dalam trading saham yang paling susah itu adalah mengendalikan diri sendiri. Menurut saya ya, caranya biar nggak FOMO adalah dengan memanage ekspektasi dari awal. Jadi ketika kita trading atau investasi saham, kita manage ekspektasi bahwa ada resiko dalam trading, investasi saham, kripto, apapun. Sehingga kita tahu bisa ada naik, bisa turun gitu. Waduh, tapi aku nggak ini nih, nggak bisa ngerasain gitu loh. Ya nanti suatu hari pasti akan merasakan. Ya jadi kadang-kadang kalau kita dengerin teori, kayaknya tuh aku nggak bisa. One day market yang akan mendidik gitu. Intinya masuk, jangan gede-gede aja duitnya gitu. Oke. Yuda Wijaya, dia mencatat 1 tujuan investasi, 2 profil risiko, 3 aset alokasi, 4 time horizon. Coach Akbar, kita mau belajar lagi tentang aset alokasi. Ya, tentang aset alokasi. Yang tadi Coach Akbar udah jelasin dengan detail. Jadi teman-teman, jangan lupa follow Instagram. Ada Instagramnya nggak sih untuk finance and trade atau belum ada? On progress. Sebentar lagi pasti. Follow aja @mtrade_id dong, masih pakai itu ya. Oke. Dan jangan lupa download aplikasi Mtrade karena ke depan akan banyak edukasi, tidak hanya saham, tapi juga edukasi tentang financial planning buat kamu-kamu yang butuh untuk cara ngatur duit. Saya Ellen May dan Coach Akbar. Thank you semuanya. Selamat beristirahat dan sehat selalu. Dadah.